Kalau untuk filosofi namanya sendiri itu sebenarnya nggak ada hal-hal tertentu sih Kak dari namanya sendiri. Cuman hanya ada beberapa inisial penting aja. Contohnya di kata sweetheart itu SW itu ada inisial pentingnya mungkin nggak bisa saya sampaikan juga. Jadi kalau untuk namanya kenapa dinamain itu ya memang dari inisialnya di SW itu tadi. Halo Tribuners, kali ini aku sedang berada di salah satu cafe hidden gem yang terletak di Desa Boce, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Namanya adalah Sweetheart Cafe. Nah, cafe ini merupakan cafe dengan desain ala Eropa dan juga rustik. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti aku terus. Kali ini melaku-melaku Jawa Timur akan eksplor wisata hidden gem yang terletak di Desa Boce, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Namanya adalah Sweetheart Cafe. Sweetheart Cafe ini didirikan pada tanggal 18 Februari 2024. Konsep yang begitu kental dengan nuansa pedesaan khas Eropa membuat pengunjung betah untuk berlama-lama singgah di sini. Selain ditemani dengan pemandangan hamparan sawah yang begitu luas, pengunjung juga bisa menikmati keindahan Gunung Arjuna dan juga Gunung Putri Tidur. Terdapat beberapa spot foto menarik, salah satunya dua kincir angin ala negeri Belanda yang menjadi favorit pengunjung untuk berfoto ria. Lalu ada area playground untuk bermain anak. Ada juga ayunan gantung yang bisa digunakan untuk tempat beristirahat. Selain itu, ada beberapa tempat yang bisa digunakan untuk melihat senja dan tempat untuk ngegrill bersama. Sweetheart Cafe juga tersedia menu-menu makanan dan minuman dengan harga sangat terjangkau. Salah satu menu andalannya adalah chicken orange sauce. Perpaduan rasa gurih ayam ditambah saus asam manis dari buah jeruk bikin menggugah selera. Untuk bisa menikmati seporsi chicken orange sauce, pengunjung cukup merogoh kocek sebesar Rp39.500. Dengan Mbak Sofia selaku admin 1 di sini. Sweetheart Cafe ini didirikan pada tanggal 18 Februari tahun 2024, jadi di tahun lalu. Iya. Karena Sweetheart Cafe ini sendiri kan berdiri di desa, jadi kita itu mempertimbangkan karena kurangnya lapangan pekerjaan di sini. Jadi kita membangun cafe ini bertujuan untuk supaya remaja-remaja di desa sini dapat mendapatkan lowongan pekerjaan. Mengapa dinamakan Sweetheart Cafe? Kalau untuk filosofi namanya sendiri itu sebenarnya nggak ada hal-hal tertentu sih Kak dari namanya sendiri. Cuman hanya ada beberapa inisial penting aja. Contohnya di kata sweetheart itu SW itu ada inisial pentingnya mungkin nggak bisa saya sampaikan juga. Jadi kalau untuk namanya kenapa dinamain itu ya memang dari inisialnya di SW itu tadi. Ini konsepnya ala-ala Eropa gitu ya? Betul, ala-ala rustik Eropa ya Kak. Jadi ini sebuah konsep plastik di pedesaan Eropa. Apa yang membedakan Sweetheart Cafe dan kafe lainnya? Mungkin kalau untuk yang membedakan Sweetheart Cafe sama kafe-kafe lain itu di tema atau konsepnya sih Kak. Karena kita kan lebih banyak tempat outdoor dan juga tema-tema itu yang lebih menekankan pada konsep-konsep alam. Seperti Kenapa itu. memilih lokasi di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso untuk mendirikan Sweetheart Cafe ini? Karena di sini sendiri, di sana tadi kan udah kelihatan ya Kak, kalau di titik ini itu kita dilingkarin oleh beberapa gunung, salah satunya Gunung Semeru, ada juga Arjuna, ada juga Gunung Putri Tidur, kayak gitu. Jadi suasananya cocok dan juga di sini dataran tinggi, jadi sedikit dingin kalau untuk suasana pagi hari dan juga sore hari. Apakah lingkungan sekitar cocok dengan konsep dan target pasar Sweetheart Cafe, Mbak? Mengingat kafe ini berdiri di Kecamatan Karangploso yang pelosok. Kalau untuk target sendiri, kita sudah memiliki target tertentu, Kak. Jadi tidak hanya di lingkup lokasi ini saja, tapi kebanyakan customer yang datang ke sini itu dari luar kota. Jadi kafe ini sendiri memiliki target-target tertentu. Pengunjung paling ramai datang di hari apa aja? Pengunjung paling ramai datang di hari Sabtu dan Minggu, umumnya di weekend dan juga kalau misalkan di tanggal-tanggal merah menuju weekend itu pastinya akan ramai sekali. Kalau jumlah karyawan saat ini? Jumlah karyawan saat ini kurang lebih ada sampai 20 karyawan, Kak. 20 karyawan. Ya. Bagaimana cara memastikan suasana nyaman dan sesuai dengan tema rustik ini? Untuk memastikan suasana nyaman, kita pastinya
mengikuti perkembangan zaman juga, Kak. Jadi kita melihat tren-tren apa saja yang sedang naik atau sedang booming saat ini. Jadi kita menyesuaikan tema-tema kita, konsep-konsep kita dengan tren atau keadaan mengikuti perkembangan zaman juga. Kalau omset per bulan? Kalau omset per bulan mungkin sekitar di angka 100 juta. Ya. Kalau misalkan spot foto yang menjadi favorit pengunjung itu apa? Kalau untuk spot foto sebenarnya di sini banyak sekali ya Kak untuk spot-spot foto. Salah satunya yang di tempat saya ini biasanya customer tidak lupa atau tidak ketinggalan untuk foto di depan kincir angin ini. Juga ada juga di kincir angin yang atas, itu juga salah satu spot foto yang paling favorit. Spot yang paling terbaru apa Mbak? Spot yang paling terbaru itu ada di kolam sebelah sini Kak, itu baru dibangun juga jembatannya. Jadi biasanya anak-anak kecil suka buat foto-foto di jembatan situ juga. Kalau fasilitas yang disediakan di sini apa aja? Untuk fasilitas kita menyediakan restroom seperti musola, juga ada kamar mandi dengan WC duduk dan juga WC jongkok, kemudian juga beberapa venue yang indoor dan juga outdoor di sini. Ya kebetulan lagi main ke Malang. Oh, lagi main Ya. ke Malang. Nah, Nah, tahu Cafe Sweetheart ini dari mana? Kan bapaknya dari Bogor. dari Instagram. Dari Instagram. Dari Instagram. Kali ini pesan menu apa Pak? Ini saya pesan Vietnam drip sama kopi tubruk karena biasa nubruk. Sama pengen coba Vietnam drip ya dengan kopi Arabica di sini. Gimana rasanya Pak? Belum dicoba. Oh, belum dicoba. Aduh mau coba ini. Terus sering datang ke sini? Ini baru udah 2 kali sih ke sini. Sudah 2 kali ke sini. Sebelumnya kapan Pak? Sebelumnya mungkin 3 bulan lalu ya, bulan Mei berarti. Bulan Mei. Ya, Mei 2 bulan lalu ya. 2 bulan lalu berarti. Ini Bapak gimana sih suasana Sweetheart Cafe ini? Kalau Sweetheart sih yang pasti untuk di wilayah yang sekitar sini ya, ini konsepnya baru banget ya. Mungkin yang konsepnya kayak gini ada yang jauh-jauh kayak di Mojokerto gitu. Kalau Malang kan di kota ya ada beberapa ya. Cuman kalau untuk di wilayah sini yang memang perbatasan mau ke Batu buat singgahan lagi, apalagi di jalur sana kan ada jalur macet-macet ya. Ya ini enak banget sih buat belok istirahat sejenak di sini gitu. Karena lebih tenang, terus tempatnya juga lebih apa? Buat foto Instagram juga enak. Buat bawa keluarga nyaman gitu. Berarti Bapak kesini datang sama siapa? Kalau saya sih kebetulan lagi sendiri, cuman ini saya bareng teman-teman dari kantor ya. Dari kantor. Yang ngajak biar tahu lah. Biar Kasihan mukanya pada pusing semua. Jadi ini buat merilekskan pikiran di sini sambil ngopi. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Kak Sabila? Kak Sabila, asli Malang? Iya, silakan. Asli Malang, selaku barista di sini ya Kak ya? Iya. Nah di depan kita ini, di depan meja ini ada berbagai macam makanan ya Kak ya? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini menunya apa, nama-namanya? Untuk yang di Oke. sebelah Heeh. ini ada chicken wings Kak ya. Chicken wings ya Kak ya, terus ada wijennya juga. Iya. Terus Untuk wijen, sausnya itu pakai saus asam manis. saus asam manis. Ini pedes gak Mbak? Enggak Kak. Enggak ya, enggak pedes ya. Ini juga ada campuran dikasih bawang bombay juga ya Kak ya. Terus ada saus asam manis, di atasnya dikasih wijen sama daun bawang, sama ada cabai merah, irisan cabai merah ya Kak ya. Oke. Ini kalau misalkan chicken wings ini harganya berapa? Sekitar 20.000. 20 ribuan. Oke, ini ada 3 macam ya Kak ya, 3 macam chicken wings dapatnya. Nah, lalu ada apa ini Kak selanjutnya? Untuk ini menunya chicken orange sauce. Oh, Untuk sausnya ini pakai dari jeruk asli Kak. oh, dari jeruk asli ya Kak ya. dari jeruk asli. Wow. Terus ini ada potongan 2 buah jeruk juga ya Kak ya. Oke. Selanjutnya ini, wah, ini yang sepertinya menggugah selera ya Kak. Ini apa Kak? Ini chicken katsu rice Kak. Chicken katsu ya Kak ya. Ini sausnya dari apa? Saus asam manis juga Kak. Saus asam manis juga ya Kak ya. Di atasnya ada potongan bawang bombay sama jagung manis, vegetable itu ya Kak ya, bermacam-macam. Nah ini Kak, wah ini ada lalapan ini ya. Apa itu Kak? Untuk ini ayam goreng kremes. Ayam goreng kremes ya Kak ya. Ini ada kremesannya juga. Ada timun, ada Sambelnya juga. sambalnya juga. Ini sambal apa ini? Untuk ini sambal bawang Kak. Sambal bawang ya Kak ya. Wow, ada potongan tomat seperti itu. Ini juga
sama. Nah, terakhir ini ada cemilannya ya Kak ya. Wah, cemilan apa ini Kak? Untuk ini martabak telur Oh, martabak telur. Iya. Berapa ini Kak? sekitar 24.500. 24.500. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas makanan, sekarang kita menuju minuman ya Kak ya. Nah, ini minuman apa ini Kak? Untuk ini fried cookies and cream. Oke. Terbuat dari apa ini Kak? Basicnya itu dari susu sama ice cream, campuran ice cream. Nah, kalau ini dua ini? Kalau ini dari powder sama susu aja. Oh, namanya apa ini Kak? Untuk ini choco cheese, untuk yang ini matcha latte. Matcha latte. Nah, yang menjadi menu favorit pembeli, pengunjung itu apa? Untuk di Makanan dan minuman. minumannya ada di yakuza. Hmm. Kalau untuk makanannya di chicken oil sauce sama Oke. steak. Yang ini ya Kak ya? Iya. Ini sama ini. Oke. Oke, Mbak, terima kasih ya Mbak ya. Iya. Telah menemani saya mereview makanan-makanan di Cafe Sweetheart Cafe ini. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.